Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal coba lihat sesuatu dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Kita akan ngobrolin soal kondisi kronis. Tapi bukan sebagai batasan ya, melainkan sebagai semacam tempat latihan yang justru bisa menumbuhkan kekuatan luar biasa. Jadi idenya adalah kita akan membingkai ulang tantangan-tantangan ini bukan sebagai kekurangan, tapi justru sebagai sumber pertumbuhan dan cara pandang yang unik. Nah, coba deh renungkan pertanyaan ini sejenak. Gimana kalau kelemahan yang selama ini kita anggap paling besar, ternyata itu adalah kekuatan super kita yang tersembunyi? Kita kan sering banget ya dengar kalau kondisi kronis itu beban, sesuatu yang harus dilawan. Tapi gimana kalau ternyata tantangan ini secara diam-diam justru lagi ngebentuk sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin soal kekuatan, penting banget nih buat kita akui dulu perjuangannya. Kita perlu paham cerita yang paling umum didengar soal hidup dengan kondisi kronis. Nah, ini dia narasi yang mungkin familiar banget buat sebagian dari kita, ya kan? Cerita yang fokusnya selalu ke apa yang hilang, apa yang jadi susah, batasan-batasan baru yang muncul. Dan penting banget untuk kita akui kalau narasi ini tuh nyata dan valid. Karena ya, dari sinilah kita bisa mulai bangun cara pandang yang baru. Coba kita lihat perbandingannya. Ini seperti ada dua jalan. Di satu sisi, ada pandangan umum yang kita tahu. Fokusnya ke kehilangan, keterbatasan, kekurangan. Rasanya berat. Tapi, di sisi lain ada perspektif baru yang mau kita gali bareng-bareng. Jalan yang melihat adanya pertumbuhan, kekuatan, dan kemampuan adaptasi yang, jujur aja, luar biasa. Yang lahir dari semua tantangan itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya kita bisa mulai pakai kacamata baru yang lebih kuat ini? Nah, di sini kita akan kenalan sama satu konsep kunci yang bisa membuka cara pandang yang benar-benar baru. Coba deh, resapi kata-kata ini. Bayangkan mendapatkan kekuatan mendalam dari sesuatu yang Anda pikir hanya mengambilnya. Terdengar seperti paradoks kan? Sesuatu yang rasanya cuma nyedot energi kita, ternyata justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar kita. Nah, inilah inti dari bingkai ulang yang akan kita kupas tuntas. Oke, biar kita lebih gampang paham soal manajemen energi yang kadang nggak kelihatan ini, ada satu alat bantu yang kuat banget. Namanya teori sendok atau spoon theory. Gampangnya gini, ini tuh cara kita ngebayangin energi kita setiap hari itu seperti sejumlah sendok yang kita punya dan jumlahnya terbatas. Oke, kita pecah lagi ya. Bayangin deh, setiap pagi Anda bangun dengan, katakanlah, 12 sendok. Nah, setiap aktivitas itu ada harganya. Mandi, mungkin biayanya 1 sendok. Bikin sarapan, 1 sendok lagi. Berangkat kerja, wah bisa 3 sendok. Tiba-tiba, sebelum jam makan siang, setengah jatah sendok Anda udah habis. Konsep ini tuh brilian banget, karena bikin perjuangan yang sering kali nggak kelihatan ini jadi kelihatan, jadi nyata dan bisa dijelasin ke orang lain. Oke, setelah kita paham soal konsep sendok tadi, sekarang kita bongkar apa aja sih kekuatan super yang sebenarnya terbentuk dari semua tantangan ini. Ini nih, inti dari pembahasan kita. Kekuatan super yang pertama, ketahanan. Coba bayangin, setiap hari harus ngatur gejala, ngitungin sendok energi, itu tuh secara nggak sadar sama aja kayak lagi ngelatih otot mental kita. Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi soal membangun ketabahan yang, wah, luar biasa kuat dari dalam. Yang kedua adalah empati. Karena kita tahu persis gimana rasanya berjuang sendirian dalam diam, kita jadi punya semacam radar khusus buat ngerasain penderitaan orang lain. Kita jadi bisa lihat lebih dari yang kelihatan di permukaan dan bisa nyambung sama orang lain di level yang jauh lebih dalam. Dan yang ketiga, ini keren banget. Inovasi. Justru karena ada keterbatasan, kita jadi dipaksa buat kreatif. Keterbatasan itu bukan tembok, tapi malah jadi pemicu buat nyari solusi yang out of the box. Kita jadi jago banget nge-hack kehidupan sehari-hari dan jadi problem solver andal buat diri kita sendiri. Nah, kita udah berhasil nih ngidentifikasi kekuatan-kekuatan super ini. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa secara aktif menerapkan semua ini di kehidupan kita? Gimana cara mengklaim kembali cerita kita? Ini dia, intinya ada di sini. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, ubah cara kita bercerita soal diri sendiri. Jangan lagi, saya penderita, tapi saya diperkuat melalui ini. Kedua, sadari dan kenali kekuatan kita. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kita nunjukin ketahanan, kapan kita jadi inovatif. Dan yang ketiga, miliki cerita itu. Akui kalau perjuangan kita itu udah ngebangun kekuatan yang luar biasa. Ini bukan soal toxic positivity ya, tapi soal mengakui kekuatan yang beneran ada.
Coba kita biarkan kata-kata ini meresap sejenak. Perjuangan Anda bukanlah kekurangan, melainkan lahan subur. Pesan utamanya adalah, pengalaman kita itu berharga banget. Semua perjuangan itu udah membentuk kualitas-kualitas yang bikin kita jadi unik dan kuat. Ini tuh sesuatu yang harus kita banggakan, bukan malah disembunyikan. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Cerita Anda itu bukan tentang apa yang hilang, bukan. Tapi tentang apa yang berhasil Anda bangun dari situ. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang telah Anda bangun? Karena apapun itu, itulah warisan Anda, itulah kekuatan super Anda, dan itulah cerita Anda yang sesungguhnya.